Every single vote in democracy is equal to every other, but every single opinion is not. Nah, itu merupakan kutipan dari buku The Death of Expertise dari Tom Nichols, yang mungkin masih relevan untuk fenomena yang terjadi pada saat ini, pada zaman ini. Ya, karena aku juga lagi bokeh ini ya. Sekarang aku lagi baca buku digital dan juga buat cari experience baru juga sih. Sebenarnya not bad untuk kita baca buku secara digital, tapi mungkin agak sakit mata aja. BTW ini buku ini buatan tahun 2017 dan masih relevan untuk digunakan pada fenomena-fenomena pada zaman ini, pada tahun 2023. Dan buku ini kita akan ditanya dan berpikir tentang bagaimana demokrasi pengetahuan dan internet itu membentuk masyarakat kita terhadap memandang sebuah expert atau ahli, yang mana menjadi poin utama dalam buku ini itu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada ahli atau expert. Walaupun Nichols di sini menggunakan masyarakat US sebagai contoh, tapi buku ini tetap relevan digunakan pada negara kita di Indonesia sendiri. Mungkin contohnya seperti flat earth atau orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar, atau mungkin saat COVID adalah orang-orang yang nggak mau pakai masker atau mungkin tidak mau divaksin. Dan juga mungkin hal baru atau fenomena baru adalah menyemprot jalan untuk mengurangi polusi. Nah, hal ini bisa terjadi karena ada beberapa hal yang mungkin disebutkan Nichols pada bukunya. Pertama, information accessibility dan internet. Bener banget, internet tuh memudahkan kita sekali buat belajar. Kita bakal dapat banyak informasi, banyak sumber dan sebagainya dari internet. Tapi Nichols itu ngomong gini, the internet allow everyone to become their own expert, which in turn create the illusion that everyone's opinion is qualified. Nichols itu punya dasar kenapa dia ngomong itu, karena internet ngebuat pertama information overload. Jadi saking banyaknya informasi di internet, informasi yang kita terima dan apapun itu di internet, itu ngebuat orang itu overwhelmed dan juga bingung untuk nyari credible source yang bener tuh di mana, yang akhirnya menimbulkan confusion dan juga lack of critical thinking, karena udah kayak udah capek informasi apapun yang pertama muncul yaitu akan aku percaya atau aku pegang seperti itu. Kedua ada namanya echo chamber. Algoritma internet tuh mengumpulkan kita dengan orang-orang yang memiliki minat dan juga belief yang sama, yang menjadikan itu kita tuh bakal kuat kepercayaan kita terhadap belief yang kita pegang, dan akan memunculkan tendensi negatif kepada orang dengan perspektif lain. Contohnya gini, anggap aja aku flat earth nih, aku bakal kumpul dengan orang-orang yang percaya dengan bumi itu datar gitu. Jadi even tuh nanti ada saintis yang ngomong kayak oke, bumi itu bulat karena data ini bla 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 dan sebagainya, yaudah kita nggak bakal percaya karena aku punya teman-teman yang percaya bahwa kita punya kepercayaan yang sama seperti itu. Ketiga ada namanya pseudo expertise. Jadi di internet kita bisa jadi siapa aja, kita jadi apa aja tuh bisa gitu. Bahkan kita jadi dokter, jadi insinyur, kita tinggal nulis aja tulisan dokter, insinyur di bio kita. Nah, hal ini tuh bentuk self proclaim seperti ini tuh menimbulkan misinformasi kepada masyarakat secara umum. Dan terakhir ada namanya anti intellectualism. Jadi Nichols tuh ngomong bahwa cari informasi di internet tuh bakal jadi sebuah paradoks. Kenapa jadi sebuah paradoks? Karena sekarang orang tuh bisa percaya bahwa dengan cari di internet atau googling dikit kita udah selevel dengan expert atau ahli di bidang apapun gitu. Nah, hal itu juga kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi, karena ada namanya bias. Dan mungkin nggak perlu jelasin bias itu apa ya. Ada beberapa bias yang terjadi saat ini dan menimbulkan hal ini dan yang menyebabkan hal ini, seperti pertama adalah confirmation bias. Itu merupakan tendensi di mana orang itu atau individu itu percaya bahwa dia cari informasi atau nyari sumber berdasarkan belief atau kepercayaan yang dia pegang sebelumnya. Jadi contoh, anggap aja aku ini perokok dan aku tuh percaya bahwa rokok tuh nggak apa, rokok tuh nggak bikin sakit, rokok tuh sehat-sehat aja. Nah, informasi atau sumber yang aku baca atau aku cari itu yang mendukung belief aku gitu. Jadi even kalau nanti ada saintis atau peneliti atau mungkin data yang menyatakan bahwa rokok itu nggak sehat, rokok itu menimbulkan kematian dan sebagainya, ya udah aku nggak bakal dengerin, aku nggak bakal baca dan sebagainya, seperti itu. Lalu ada namanya Dunning-Kruger effect. Di sini tuh intinya ya kita overestimate kemampuan kita. Jadi seperti yang aku bilang tadi, dengan modal Google dikit kita udah ngerasa bahwa kita paling pintar, kita paling ngerti segala hal gitu. Lalu ketiga ada namanya selection bias. Jadi algoritma internet tuh bakal nunjukin apa yang sering kita cari, apa yang sering kita apa kita search atau apa yang kita pegang menjadi belief kita atau political view kita, yang akan menimbulkan namanya tadi yaitu echo chamber, dan juga kita akan bakal terkungkung dalam perspektif yang kita percaya aja. Jadi kita bakal kurang namanya perspektif lain dari orang lain atau mungkin pandangan-pandangan lain.
Nah, terakhir itu ada poin yang disampaikan sama Nicole, yaitu adalah expert can be wrong, but they are most less likely to be wrong than non-expert. Ya bener banget, ahli, expert, atau apapun itu bisa salah, mereka manusia, it's human error gitu loh. Tapi kemungkinan mereka buat salah itu lebih kecil daripada kita yang manusia biasa. Anggap aja kita disuruh saat ini sekarang langsung nih untuk operasi jantung orang. Kemungkinan untuk pasien itu meninggal itu lebih gede daripada langsung ditangani oleh dokter jantung atau ahli bedah jantung. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini gitu loh? Di Nichols itu jelasin ada beberapa hal. Seperti pertama itu promote critical thinking. Jadi kita tuh harus berusaha meningkatkan critical thinking pada diri kita untuk membaca informasi, sumber berita, atau mungkin apa yang kita baca atau kita lihat di manapun itu, di internet atau di media gitu. Kedua, support education. Kita harus mendukung pendidikan untuk semua dan juga menjelaskan pentingnya pendidikan kepada masyarakat secara umum. Lalu ketiga adalah media literacy. Jadi kita tuh mendukung dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengolah dan menerima informasi. Dan kita juga harus bisa menjelaskan dan membantu masyarakat untuk tahu mana berita yang valid dan mana berita yang menjadi misinformasi, seperti itu. Nah, menurutku dari buku ini kita akan mendapatkan banyak insight dari sejarah, pendidikan, dan juga politik terkait bagaimana matinya pengetahuan di digital age atau era saat ini. Buku ini tuh nggak banyak halaman sih, cuma 200 halaman, dan juga penggunaan bahasa itu menurutku masih mudah dipahami untuk kita yang awam. Dan jujur buku ini bisa dibaca satu weekend atau senggang gitu. Aku merekomendasi banget buku ini. Oke, udah cukup sekian. Thank you banget udah mau dengerin. Bye.